Shalom warga kerajaan, saya sampaikan minggu yang lalu bagaimana kita tidak bisa berperang tanpa punya strategi. Maka di dalam Yosua pasal 2, bagaimana Yosua sebagai pemimpin, sebagai jenderal mengirim 2 orang mata-mata, 2 orang spy untuk menyelundup masuk ke Jericho. Tembok dari Jericho itu luar biasa karena lapis 2 dan miring dan tingginya menurut para arkeolog 25 meter. Artinya nggak bisa tertembusi kan. Tetapi sampai dengan hari ini tidak ada secret agent, bukan James Bond yang cuma fiksi itu, ataupun CIA, KGB yang bisa menandingi Mossad. Demikian juga the power untuk good planning ini penting. Kenalilah keadaanmu. Kenali dirimu, kenalilah Tuhanmu, dan kenalilah musuhmu. Sun Tzu, seorang ahli strategi Cina berkata, kalau kamu tidak mengenali gunung-gunung, rawa-rawa, lembah-lembah, daripada tempat kamu berperang, kamu siap untuk kalah. Demikian juga apa yang kita hadapi sekarang belum apa-apa. Ini baru musim gugur. Di depan kita masih ada musim dingin yang lebih berat. Karena itu hanya umat Tuhan yang akan keluar berkemenangan. Di dalam Yosua pasal kedua itu ada seorang tokoh yang sangat menarik. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 11:31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang durhaka. Ya. Karena apa? Ada alasannya. Karena ia menyambut pengintai-pengintai itu, para spies yang 2 orang itu dengan baik. Baik ini di sini Irene, dengan shalom. Karena itu saya mau katakan the power of the right association. Kelihatannya dia yaitu dianggap pengkhianat mungkin oleh bangsanya. Dia memberikan insight, bahkan dia memberitahu apa yang dialami oleh bangsa mereka. Ketika kami mendengar bagaimana Allahmu membuka laut Teberau, membelah sungai Yordan, menghancurkan musuh-musuhmu yang jauh lebih besar. Bahkan itu ada Sihon dan Og, raksasa-raksasa, raja-raja Amori. Itu kamu bantai semua. Maka semangat kami sudah hilang. Hati kami meleleh dan spirit kami, semangat kami sudah gak ada. Ini kabar yang sangat baik. The power of the right association. Saya sudah katakan berulang-ulang, ada yang lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Anda akan melihat luar biasa kesaksian dari Bapak Pendeta Roni. Bagaimana dia diselamatkan daripada terdampak virus corona yang sangat berat. Itu bukti bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada. Dan saya percaya nanti dia akan menulis buku tentang the healing worship. Puji nama Tuhan. Yang saya mau sampaikan kepada Anda, dengan siapa Anda bergaul, Anda menjadi seperti itu. Karena kita tahu ada pepatah berkata burung terbang dengan yang sama bulunya. Kita bergaul dengan orang yang cocok dengan kita. Pastikan kau bergaul dengan orang-orang benar. Kita melihat bagaimana Rahab merubah seluruh hidupnya. Bahkan dia tercatat di dalam silsilah daripada Yesus Kristus, daripada King David. Karena salah satu pengintai yang dia selamatkan itu
dari catatan sejarah-sejarah, itu adalah Salmon, salah seorang pemimpin dari suku Yehuda yang dia terima dengan irene, dengan shalom itu. Karena itu the power of the right association. Bergaullah dengan orang-orang benar. Jangan bergaul dengan pendusta, pembohong, dan juga orang-orang cabul. Rahab merubah nasibnya. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Dan saya percaya biarpun kita semua beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita harus bercita. Amin. Amin. Kita akan beribadah di ini. Mari siapkan hati kita. Kita memuliakan Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan tidak terbatas. Tidak terbatas ruang dan waktu. Dan biarlah ibadah kita di saat ini terus menjamah setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Dan biarlah sebentar firman Tuhan yang juga disampaikan sebagai tertanam dalam kehidupan kita, daripada kita dikuatkan untuk melakukannya.
ayat ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Oke, kita akan memuji Tuhan. Jemaat Tuhan yang di rumah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebab Yesus Tuhan setia.
Kami sungguh bersyukur Bapa di dalam nama Yesus untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Dan kalau sampai hari ini kami masih sehat, walaupun kami tidak ada dalam gereja, tapi beribadah di rumah kami masing-masing, kami bersyukur karena ajaib perbuatan baik kami semua. Terima kasih Bapa untuk semua jemaat yang sampai hari ini semua masih sehat, untuk semua anak-anak kami yang masih sehat dan terus diberkati Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman. Kami rindu Tuhan urapi kami satu persatu, baik kami yang di sini maupun jemaat yang di rumah masing-masing, supaya dengan Roh Kudus kami mampu untuk memahami firman-Mu, tapi juga dengan Roh Kudus memberikan kami kekuatan dan komitmen untuk sanggup melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dan kami percaya bahwa firman-Mu pasti memberikan kami kelegaan, firman-Mu pasti memberikan kami jalan keluar, dan firman-Mu memberikan kami kesembuhan untuk setiap hal yang kami sedang hadapi, maupun sakit maupun setiap persoalan kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk belajar tentang firman-Mu. Semua yang siap belajar firman, sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu semua yang ada di sini, para pelayan yang di sini, di musik dan jemaat di rumah, sudah 1 bulan lebih kita tetap ibadah di rumah, dan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema roh di tahun ini, the year of emergency leader, kemunculan para pemimpin. Dan di bulan ini, bulan Mei, subtemanya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu artinya kerjasama dari berapa elemen atau berapa perbedaan-perbedaan yang kemudian menjadi satu, disatukan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Sekali lagi, tema rock di bulan ini itu kolaborasi, dan dalam kolaborasi itu pengertiannya adalah kerjasama elemen-elemen yang mempunyai satu tujuan yang sama untuk suatu kebaikan. Dan hari ini saya akan membicarakan 4 hal terkait dengan kolaborasi. Nah, saya berharap sih 4 hal ini bisa selesai, kalau tidak nanti cuma 2. Bahwa ada 4 nilai-nilai kolaborasi yang perlu menjadi perhatian kita dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan bahkan di dalam tema kemunculan para pemimpin, maka para pemimpin yang mau muncul itu harus mampu melakukan ini, harus mampu bisa berkolaborasi dengan orang lain, yang bahkan kalaupun berbeda, bahkan musuhnya sekalipun, harus mampu untuk berkolaborasi. Karena satu kunci keberhasilan seorang pemimpin adalah sanggup membangun kolaborasi, sanggup membangun kerjasama dengan siapa saja, termasuk musuhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada 4 hal yang menjadi nilai-nilai dalam membangun suatu kolaborasi. Hal yang pertama adalah orang yang membangun kolaborasi atau kerjasama itu, yang pertama adalah harus punya kesamaan tujuan. Yang kedua adalah harus punya kesamaan persepsi atau kesamaan pandang. Yang ketiga adalah harus punya kemauan untuk diproses atau berproses bersama. Dan yang keempat adalah harus mau membangun integritas atau membangun kejujuran antara orang-orang yang mau berkolaborasi itu. Bagus sekalian, dari 4 nilai-nilai yang harus dipegang oleh masing-masing orang yang mau berkolaborasi, maka izinkan saya untuk menjelaskan hal yang pertama tentang kesamaan tujuan. Harus punya sama tujuan. Nah, Bapak Ibu, di mana-mana orang yang punya sama tujuan itu rupanya kadang harus ada tekanan dulu. Ketika bangsa Israel waktu punya
kesamaan tujuan untuk menuju ke tanah Kanan itu diawali dengan penindasan. Dan kita baca kejadian perkara bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanan itu diawali dengan penindasan. Mereka merasa tertekan, akhirnya mereka punya kesamaan tujuan. Dan saya ajak kita baca dalam Keluaran 1. Di Keluaran 1 itu ayat 7. Saya ajak kita baca sama-sama. Keluaran 1 ayat 7. Nah, Keluaran 1 ini judulnya orang Israel ditindas di Mesir. Nah, rupanya ada satu cara untuk orang punya kesamaan tujuan, itu biasa lewat tekanan. Nah, maka kesamaan tujuan orang Israel adalah menuju ke tanah Kanan pada saat itu, dan diawali dengan Kejadian 1 ayat 7 itu judulnya, Kejadian 1 ayat 1 itu judulnya orang Israel ditindas di Mesir. Nah, ayat 7-nya dia bilang begini, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ayat 8-nya, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ayat 9-nya, berkata raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Nah, ayat 10-nya dia bilang ini, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Nah, lihat baik-baik, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanan itu dimulai dengan ada tekanan dulu. Nah, karena mereka punya tekanan, bahkan diusahakan untuk, kalau tadi ayat 10-nya dibilang Raja Mesir berusaha untuk mereka tidak jadi bersatu dengan orang lain, tidak boleh berkolaborasi dengan orang lain, karena kalau kolaborasinya bagus bisa mengalahkan Mesir. Oleh karena itu diusahakan untuk tidak. Nah, dan terjadilah, kalau di Bapak Ibu nanti baca di kitab Keluaran ini, bagaimana mereka ditindas, kemudian nanti lahir Musa, dan kemudian bagaimana mereka bisa diajak keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanan. Saya mau bilang begini, kesamaan tujuan bangsa Israel adalah tanah perjanjian Tuhan yang namanya tanah Kanan. Kenapa mereka punya kesamaan tujuan ke sana? Karena diawali dengan mereka ditekan, mereka ditindas. Kalau andai kata waktu itu tidak ada penindasan di Mesir, saya percaya mereka tidak terlalu mau punya kesamaan tujuan untuk keluar, karena mereka hidup nyaman. Kan kita juga begitu toh. Kita biasa bersatu itu ketika ada senasib sepenanggungan. Nah, itu kalau teken orang itu kan karena dong sama-sama dari rantau, senasib sepenanggungan, makanya mereka bisa bersatu, kira-kira begitu. Kita juga di mana-mana kalau orang senasib sepenanggungan, ada rasa tekanan sedikit, itu biasa jadi bersatu dan punya tujuan yang sama. Bapak Ibu ingat perjuangan bangsa ini untuk merdeka, bangsa ini bisa bersatu punya tujuan untuk merdeka. Maksud saya itu bersatu untuk merdeka, punya tujuan merdeka itu ketika ada tekanan, dan semua suku bangsa mulai dari Aceh sampai ke Papua merasa punya senasib sepenanggungan yang membuat mereka kemudian punya satu kesamaan tujuan, yaitu harus merdeka. Dan kemudian mereka kolaborasi, berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, kolaborasi untuk menjadi satu, mencapai tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Nah, oleh karena itu, seperti ceritanya bangsa Israel ini, tujuan mereka sama, yaitu tanah Kanan. Mereka punya tujuan yang sama, bagaimana mencapai tanah Kanan ketika mereka ditekan. Dan saya percaya hari-hari ini banyak orang sedang dapat tekanan. Dunia ini semua sedang ditekan oleh virus yang namanya COVID-19, membuat orang semua sedang bagaimana bersatu untuk mencegah atau memutus mata rantai sehingga COVID itu tidak menyebar terlebih parah lagi. Nah, kan ada tekanan COVID bikin semua orang di dunia ini, bukan Indonesia, di dunia
Tadi pagi saya mendengar Paus mengimbau kepada semua umat, baik yang beragama Kristen maupun agama lain, untuk bersatu, punya satu kesamaan tujuan untuk bagaimana berdoa untuk minta Tuhan menghindarkan umat ini dari bahayanya pandemi COVID-19. Ini suatu tekanan seperti Israel ditekan dengan orang Mesir, mereka jadi bersatu. Hari ini semua umat sedang jadi bersatu. Bagaimana mereka punya satu kesamaan tujuan untuk bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan saya pikir kita semua sedang lakukan itu dan berharap semua mau kerjasama untuk bagaimana memutus mata rantai dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Saya lihat banyak yang tidak pakai masker, ya itu harus ikuti ini barang, karena tanpa kita kerjasama maka tujuan untuk memutus mata rantai itu nggak jadi. Nah, itu untuk seluruh dunia. Dan saya percaya Bapak Ibu keluarga di rumah, keluarga untuk mencapai suatu tujuan itu butuh kolaborasi. Suami, istri, tidak ada kolaborasi yang berhasil untuk mencapai suatu tujuan kalau tujuannya nggak sama. Suami istri mungkin punya tujuan, waktu mau menikah punya tujuan untuk bahagia. Tidak akan bahagia kalau sama-sama tidak punya kesamaan tujuan. Satu maunya tidak bahagia, satu maunya bahagia, tidak akan kerjasama. Anak-anak muda, hari-hari ini Anda sedang mencari kesamaan tujuan dengan belajar mencari pasangan hidup misalnya. Maka yang harus diutamakan adalah bagaimana Anda menetapkan tujuan yang sama. Jangan mencari kesamaan fisik, karena kesamaan fisik itu tidak mungkin terjadi. Tapi harus yang ada adalah yang bisa dilakukan adalah kesamaan tujuan. Nah, banyak orang yang gagal dalam rumah tangga karena mereka berusaha untuk menyamakan budaya, mereka berusaha untuk menyamakan fisiknya, mereka berusaha untuk menyamakan strata sosial, tapi lupa untuk menyamakan tujuan hidup mereka. Itu yang membuat hari-hari ini banyak orang yang stres dan banyak orang yang jadi cerai karena kesamaan tujuan dalam menikah itu nggak tercapai. Nah, makanya pelajaran untuk anak-anak muda sekarang berteman, bergaul, melihat, membangun yang dibangun adalah kesamaan tujuan hidup, bukan kesamaan budaya, bukan kesamaan strata sosial. Itu penting, tapi tidak terlalu penting kalau kamu tidak membangun yang namanya kesamaan tujuan dalam berkeluarga, kesamaan tujuan masa depan. Itu jadi penting untuk dibangun, karena tanpa itu nonsen suatu perjalanan bisa berhasil. Biar kita kerjasama, tapi kalau sama tujuannya nggak sama, saya nggak yakin tujuan kerjasama kita sukses. Dan satu hal yang jadi penting adalah bahwa apapun tujuan yang kita bangun bersama untuk bekerja sama, berkolaborasi, hal yang paling penting adalah bagaimana melibatkan Tuhan dalam tujuan kita, sejajarkan kesamaan tujuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, umat Israel bisa mencapai tanah Kanan itu dimulai dengan itu. Tanah Kanan itu merupakan janjinya Tuhan, tujuannya Tuhan. Jadi mereka sejajarkan tujuan kanan mereka dengan tujuannya Tuhan, membuat mereka bisa sukses mencapai tanah Kanan. Nanti di dalam ayat 12 saya akan menunjukkan bagaimana kesamaan tujuan bangsa Israel dengan Tuhan diselaraskan, mengakibatkan mereka bisa melewati banyak tantangan dan masuk tanah Kanan dan menguasai tanah Kanan, dan mereka jadi aman. Nah, apapun tujuan kita wajib untuk menyelaraskan dengan tujuannya Tuhan. Kalau kita punya tujuan sendiri, Tuhan punya sendiri, nah itu tidak akan ketemu, dan akhirnya nanti membuat kita kecewa. Suami istri punya tujuan untuk anak-anak, suami istri punya tujuan untuk bahagia, samakan dengan tujuannya Tuhan. Baca Alkitab banyak sudah tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan anak-anak. Para pemuda-pemudi bergaul, tapi melihat tujuan Tuhan dalam pergaulanmu. Jangan melihat hal di luar itu, karena ketika itu maka akan terjadi bentrok, akan terjadi baperan, akan terjadi sakit hati, dan kemudian bakal lain dan bubar.
kerjasama, berkolaborasi, saudara. Oleh karena itu belajarlah untuk melihat tujuan Tuhan, selaraskan tujuan Tuhan dalam hidup saudara dalam membangun kerjasama. Itu yang pertama. Untuk membangun kolaborasi kita harus punya kesamaan tujuan, karena kalau punya kesamaan tujuan kita akan punya semangat untuk ikut sama-sama. Ketika seorang pasangan pemuda-pemudi ingin membangun nanti hubungan suami istri ke depan, untuk menikah ke depan, harus tetapkan tujuan, supaya dengan tujuan itu mereka bisa melihatnya dan mendorong mereka untuk mengejarnya bersama. Karena kalau tidak punya tujuan yang bersama, satu tujuannya ke timur, satu tujuannya ke barat, nah akan mereka bisa bersama-sama menjalaninya karena beda tujuan. Nah, itu jadi penting. Suami istri punya tujuan untuk membahagiakan anak-anak, membahagiakan keluarga, harus sama-sama punya tujuan itu. Jangan suaminya tujuannya membahagiakan keluarga orang tuanya, istri tujuannya membahagiakan keluarga istrinya. Nah, mereka akan bisa bakalain karena tujuannya berbeda-beda. Walaupun mereka kerjasama, tapi karena berbeda tujuan, itu mengakibatkan apa yang mereka ingin dapatkan itu tidak jadi, karena sekali lagi tujuannya tidak sama. Seperti bangsa Israel, bagaimana dia bisa masuk tanah Kanan? Karena punya tujuan. Semua ribuan orang itu punya tujuan ke tanah Kanan, dan walaupun jauh, walaupun terputar, tapi mereka karena punya tujuan ke sana, mereka terus bergerak maju. Itu yang pertama, harus punya kesamaan tujuan. Para pemimpin harus punya kesamaan tujuan dengan anak buah. Jangan anak buah punya tujuan lain, pemimpin punya tujuan lain. Tidak akan ketemu dan tidak akan sukses suatu organisasi kalau masing-masing punya tujuan yang beda. Maka biasa dalam pemerintahan itu ada namanya visi misi. Ya, itu visi itu harus semua mulai dari atas sampai ke bawah harus punya, sehingga mereka maju sama-sama untuk mewujudkan visi itu. Itu jadi penting. Untuk bekerja sama harus punya satu tujuan, harus punya kesamaan tujuan. Jangan ada yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika punya satu kesamaan tujuan, maka hal yang kedua yang harus dilakukan oleh orang dalam membangun kolaborasi adalah kesamaan persepsi. Nah, saya ibaratnya begini. Tujuan sudah punya, tapi kalau tanpa masing-masing orang yang bekerja sama itu punya persepsi yang sama untuk melihat suatu tujuan, itu juga bisa jadi masalah. Misalnya dalam kitab Kejadian, dia Keluaran, kitab Keluaran, dia menceritakan bagaimana bangsa Israel menuju ke Kanan. Sebelum sampai di sana, ada perintah untuk 12 orang masuk ke tanah Kanan dulu untuk melakukan pengintaian. Nah, ketika mereka pulang, ada terjadi dua persepsi yang berbeda. 10 orang bilang begini, tanah Kanan itu penuh dengan susu dan madu. Kita kalau masuk di sana sangat bahagia. Tapi di sana itu adalah penduduknya itu orang-orang raksasa, orang-orang enak, yang tidak mungkin kita mengalahkan mereka. Pandangan ini persepsi ini saya menyebut dia persepsi pesimis. Persepsi kedua, pandangan yang kedua, ada dua orang. Saya sudah jelaskan waktu beberapa minggu lalu waktu saya khotbah. Ada dua orang, Kaleb dan Yosua, berpandangan yang beda. Pandangannya begini, dia bilang begini, di sana ada susu dan madu sama tadi dengan pandangan pertama. Di sana juga ada orang-orangnya juga orang-orang enak, orang-orang raksasa yang memang kelihatannya kekar dan tangguh, tapi kita karena kita disertai Tuhan, maka kita bisa masuk di sana. Nah, ini pandangan yang optimis. Karena apa tadi? Sudah menyamakan tujuan yang sama itu dengan Tuhan. Maka hal berikutnya adalah menyamakan persepsi, seperti menyamakan pandangan terhadap tujuan itu seperti pandangannya Tuhan terhadap itu. Kan Tuhan sudah berjanji kepada mereka, kamu akan masuk ke tanah Kanan walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, tapi karena penyertaan Tuhan, kamu akan pasti masuk di tanah Kanan. Nah, ini pandangan yang optimis. Nah, saya berharap Bapak Ibu, kita punya satu tujuan. Tidak ada tujuan yang setelah dibuat langsung orang semua bisa langsung dapat, enggak. Setiap tujuan yang kita rindukan, setiap cita-cita yang kita rindukan, selalu saja ada persoalan yang akan kita hadapi untuk mencapai itu. Maka orang yang sukses untuk mencapai tujuan adalah mereka yang selalu optimis bahwa apapun tantangannya mereka pasti lewati. Saya selalu berdoa, saya selalu bilang, kita tidak perlu minta
untuk Tuhan menggeser masalah kita, tapi kita minta Tuhan untuk memberikan kita kuat untuk mampu melewati masalah. Nah, hal inilah yang penting. Hari-hari ini tadi saya sebut, tadi sempat singgung bahwa ya orang semua sekarang ketakutan karena masalah corona. Sekarang tergantung pandangan kita masing-masing. Kalau tujuan kita untuk memutus mata rantai corona, ya pandangan kita apa? Apakah kita jadi ketakutan atau kita percaya bahwa apapun kondisinya Tuhan pasti sertai kita, seperti pandangan optimis yang disampaikan oleh Yosua dengan Kaleb pada saat mereka mengintai tanah Kanaan. Apa persepsi kita terhadap masalah kita? Suami istri ketika punya persoalan dalam menghadapi kehidupan ini untuk mencari suatu tujuan yang sudah disamakan, pastikan Anda berdua punya kesamaan persepsi. Karena kesamaan persepsi ini akan membuat kita untuk mudah, untuk semangat dalam mewujudkan suatu tujuan. Tanpa itu nggak bisa. Suami bilang bahagia itu kalau membahagiakan orang tuanya. Istri bilang kalau bahagia itu membahagiakan orang tuanya istri. Itu beda pandangan. Tapi kalau bahagia itu adalah membahagiakan orang tua istri, membahagiakan orang tua suami, membahagiakan anak-anak, kalau itu satu pandangan, maka itu akan membuat semangat kita untuk membantu orang lain, membantu istri punya orang, membantu suami punya orang, membantu orang-orang di sekitar kita. Kalau sama persepsi, ada istri-istri yang menganggap kalau kita bantu orang lain itu kita berkekurangan, tapi ada orang suami yang menganggap kita bantu orang lain justru kita bahagia. Nah, pandangan-pandangan ini harus disamakan, bahwa membantu orang lain itu justru membuat kita lebih bahagia dibanding menahan berkat kepada orang lain. Ini pandangan-pandangan yang harus disamakan persepsinya, disamakan. Ada anak-anak muda melihat melihat temannya bisa sebagai teman, melihat saudaranya, melihat saudara persekutuannya bisa dianggap sebagai teman, tapi bisa melihatnya dengan persepsi yang lain dan kemudian bisa jadi rusak. Ini yang jadi penting untuk siapapun kita, waktu kita punya kerjasama dengan orang, suami istri bekerja sama, dalam organisasi kita bekerja sama, sudah punya tujuan, harus pastikan bahwa pandangan kita terhadap tujuan kita, persepsi kita terhadap tujuan yang kita mau capai itu sama. Itu akan membuat kita semangat. Orang Israel waktu ketika punya pandangan positif, punya pandangan optimis bahwa Tuhan pasti menyertai mereka, maka mereka semangat. Bapak Ibu tahu 40 tahun mereka jalan, tapi karena tujuannya jelas, persepsinya mereka sama. Dalam perjalanan bangsa Israel itu memang dalam pertengahan ada yang persepsinya beda. Persepsinya beda itulah kemudian banyak yang mati. Tapi persepsinya yang sama dengan Tuhan, persepsinya yang disejajarkan dengan Tuhan, itu semuanya bisa masuk tanah Kanaan. Musa tidak masuk tanah Kanaan karena dia marah. Persepsinya jadi pada saat dia turun dari gunung, dia marah dan pukul batu, dan Tuhan jadi marah sama dia. Persepsinya jadi beda terhadap batu itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, samakan persepsi tentang tujuan kita di keluarga. Adik-adik pemuda, adik-adik pemudi, samakan persepsimu dengan calon pasanganmu. Cari pasangan yang persepsinya sama, pandangannya sama. Kalau pandangannya sudah tidak sama, tinggalkan. Masih banyak anak-anak yang bisa dicari yang sama persepsinya. Dan persepsi yang sama yang saya maksud adalah persepsi yang sama dengan Tuhan. Pandangan yang Tuhan itu yang harus dipakai. Pandangan Tuhan itu apa? Tuhan itu melihat orang yang bersalah pun dia bisa ampuni. Dia akan mati untuk kita, kan kemarin kita baru rayakan. Itu persepsinya Tuhan, melihat orang lain walaupun dia bersalah tapi Tuhan mengampuni. Ya, pandangan itu harus begitu. Suami kalau bersalah, pandangan Tuhan adalah harus diampuni supaya dia kembali bahagia. Jangan suami-suami bersalah sedikit saja diomelin sampai kayak dunia mau kiamat. Kasihan suami-suami tidak tidur. Saya bilang sih, tapi ibu-ibu yang di Roksi ini tidak harus punya pandangan yang sama dengan Tuhan. Akan membuat kita hidup bahagia, akan membuat kita tidak banyak soal. Ketika beda persepsi, cepat-cepat ubah untuk bisa sama. Itu hal yang kedua, punya pandangan, punya persepsi yang sama. Dan persepsinya adalah apa? Persepsi Tuhan adalah persepsi yang optimis. Kondisi ini sedang sulit, hari-hari ini orang sangat ketakutan, kita juga kadang takut-takut, mau pegang uang juga takut, mau ke pasar juga takut, mau ke tetangga juga takut. Punya pandangan yang benar.
bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Jangan banyak baca buku-buku terkait dengan corona ini, nanti bikin ketakutan. Tapi baca Alkitab supaya mendapat janji-janji dan punya kesamaan persepsi terhadap persoalan corona ini. Baca Alkitab supaya punya persamaan persepsi tentang persoalan yang sedang kita hadapi, baik secara keluarga maupun sebagai anak-anak muda. Yang ketiga adalah harus punya kemampuan untuk berproses, harus punya kemampuan dan kemauan untuk berproses. Orang mau bekerja sama itu harus sama-sama mau ikut proses. Bayangkan, saya akan jelaskan cepat aja. Kalau bangsa Israel tidak ikut prosesnya Tuhan, tidak sama-sama ikut prosesnya Tuhan, itu mereka tidak akan sampai. Kalau orang pacaran dan kemudian tidak mau berproses untuk saling memahami, tidak akan sampai menikah karena tidak mau ikut proses. Kita yang ingin dekat dengan Tuhan, kalau mau tetap diberkati Tuhan, harus mau diproses. Sehingga siapapun kita, saya akan menjelaskan ini pada satu saat secara rinci. Tapi yang saya ingin adalah ketika punya satu kesamaan tujuan, satu kesamaan persepsi atau kesamaan pandangan, maka sama-sama orang harus mau diproses. Jangan ada yang mau enaknya saja. Orang kalau kerjasama, satu mau enaknya saja, satu mau, itu kerjasamanya yang akan sukses. Lihat kalau orang kerjasama untuk berjalan bersama, ketika ada yang tidak mau jalan tapi mau tidur-tidur, maka tujuannya tidak. Oleh karena itu, mari mau berproses. Lihat bangsa Israel dulu ketika mereka berjalan bersama, mau semua diproses. Coba bayangkan, waktu mereka mau masuk di laut Goshen itu, nah waktu mereka masuk terus ada yang tinggal, ada yang tidak mau ikut masuk, terus ada yang tinggal, pasti itu mereka tidak akan sampai tujuan. Tapi semua mau, akhirnya mereka sampai di tanah Kanan. Nah, ini jadi penting. Saya tidak akan sampaikan ayatnya, tapi saya minta Bapak Ibu mulai hari ini mulai bacalah kitab Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan, dan Bapak Ibu akan mengetahui bagaimana mereka diproses luar biasa, bagaimana mereka ada di Meriba, marah, bagaimana mereka di padang gurun, mereka bakal lain. Kita perlu mengalami proses-proses itu untuk mencari tujuan. Biasanya suami istri itu satu-satu itu karena kelihatan mereka adik kakak, itu kalau mereka bisa mengalami proses bersama, bakal hari terus malam baik lagi. Nah itu kalau mereka begitu, itu nanti satu saat kelihatan mereka itu sama, mukanya juga jadi sama, kayak saya ini sama istri saya. Mungkin kan kita progres sama-sama, tiba-tiba saya jadi putih sama dengan istri saya, karena mau ikut proses sama-sama. Karena pas ikut mau pergi ke facial, saya juga ikut untuk di facial. Nah, itu kan bisa jadi bersih sama-sama. Sama juga yang lagi pacaran, kalau kamu mau akan mencapai tujuan itu, mau diproses sama-sama. Jangan satu mau untung, satu yang dapat enaknya, satu dapat ruginya. Biasa begitu kan, pergi traktir, yang cewek traktir terus, cowok tidak pernah traktir. Akhirnya yang mau cari untung ini yang nanti terjadi. Akhirnya ini pelit. Akhirnya proses kan tidak mau ikut proses sama-sama, bisa bubar di tengah jalan. Jadi harus mau diproses sama-sama. Kalau sakit sama-sama, senang sama-sama. Jangan ada yang sakit terus ada yang senang-senang. Ini yang lain, saya bilang saja, tapi yang senyum-senyumnya baru mau diproses. Semua kita harus mau diproses. Proses yang terbaik adalah prosesnya Tuhan. Tuhan itu biasa proses kita kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi itu proses. Hari-hari ini Bapak Ibu lihat, corona ini bikin kita sedang banyak diproses. Kemarin teman saya cerita, gara-gara corona selama ini dia tidak berdoa, akhirnya terpaksa dia berdoa. Karena cuma 3 orang, dia bawa anak, dia puisi dan dia. Akhirnya dia bawa anak, Bapak sekarang bisa berdoa ya. Tapi dia Bapak berdoa doa Bapak kami. Tidak apa-apa. Gara-gara corona dia proses kita untuk sama tujuan, duduk sama-sama ibadah, dan Bapak yang pimpin doa. Selama ini Ibu yang pimpin terus, akhirnya Bapak juga yang pimpin. Kita lihat proses-prosesnya Tuhan yang luar biasa yang sedang terjadi. Dan terakhir Bapak Ibu, setiap kerjasama itu harus didasari dengan nilai kejujuran, integritas. Nah, ada cerita orang tidak jujur, sukses kerjasamanya. Suami istri harus mau jujur. Para pemimpin dan anak buah harus mau jujur. Bapak Ibu, cerita tentang
Yosua, di dalam kitab Yosua bagaimana bangsa Israel dalam perjalanan setelah sampai di tanah Kanan. Saya baca itu kitab Yosua 21 ke atas. Itu dalam pas pembagian tanah itu dibagikan sama sesuai dengan yang Tuhan perintah. Bahkan waktu anak-anak perempuannya dari suku Efraim datang minta jatahnya, karena sudah dijanjikan oleh Musa sebelumnya, dia menghadap, dia tanya, menurut waktu itu Musa janji bahwa kami juga bisa dapat, itu dibagikan. Tuhan janji bilang ke Musa, nanti orang Lewi tidak dapat bagian, tapi di dalam setiap kota itu dikasih bagiannya. Nah, waktu dibagi semua, terus mereka belum dapat, mereka datang. Waktu zamannya Musa sudah bilang perjanjiannya adalah bahwa kami harus dapat. Nah, saya dengar baca cerita itu luar biasa. Musa sudah meninggal, tapi Yosua tetap jujur dalam melaksanakan perintah Tuhan itu. Dia bagi satu-satu. Dan di dalam pasal 21 kitab Yosua itu diceritakan bagaimana suku Lewi dikasih semua. Terakhir Yosua dapat. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Dalam membangun kerjasama, kejujuran jadi penting. Persepsi bisa berbeda kalau kita tidak jujur. Tujuan bisa melenceng kalau kita tidak jujur. Tadi saya bilang, suami istri kalau hanya mengutamakan masing-masing keluarganya, istrinya mengutamakan keluarganya dia, suaminya mengutamakan keluarganya dia, yang muncul adalah ketidakjujuran nanti. Nah, kalau sudah samakan persepsi, kalau sudah sama, sudah jujur. Waktu mau bantu keluarga, kasih tahu sama-sama, jujur toh, supaya tahu sama-sama. Jangan nanti istri diam-diam bantu dia punya saudara toh. Nah, pas begini suaminya baca transferan, transfer kemana ini? Baru mulai kayak pura-pura lagi bicara lain toh. Atau suami juga begitu, tiba-tiba kirim transfer ke istrinya, transfer ke orang tuanya, tidak kasih tahu istri. Tiba-tiba istrinya tanya, ini transferan kemana? Suami sudah mulai muka panas, baru mulai pura-pura. Nah, ini sering terjadi dalam hidup kita karena ketidakjujuran dalam membangun kerjasama. Banyak hal ketika kita tidak jujur, itu buat kerjasama kita, kolaborasi kita nggak akan sukses. Dan Bapak Ibu lihat apa yang terjadi ketika bangsa Yosua memimpin bangsa itu dan membagikan semua yang dijanjikan Tuhan dengan jujur. Dan kamu Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia ajarkan bagaimana dia tidak pernah ingkar janji. Dia berjanji waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia sudah berjanji bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan ular. Berapa ratus tahun kemudian, berapa ribu tahun kemudian, Yesus yang lakukan itu. Setiap janji Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah ingkar. Ketika bangsa itu mulai melakukan perjalanan dengan tujuan yang sama, persepsi yang sama, sama-sama ingin diproses, dan terakhir Yosua membagikan janji Tuhan, tanah sesuai dengan janji Tuhan dengan jujur, maka kita akan baca terakhir Yosua 21 ayat 43. Yosua 21 ayat 43. Ya, Yosua 21 ayat 43. Hansen. Ya. Judulnya keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Ketika semua sudah dilakukan kerjasama itu bisa dilakukan dengan nilai 4 nilai itu, apa yang terjadi? Baca baik-baik. Dia berjudul itu keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Saya bacakan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya, dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ketika Tuhan berjanji, samakan persepsi dengan dia akan membuat kita masuk ke negeri yang enak dan lama, tidak sedikit menetap. Ayat 44, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan
keamanan, ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Dengar baik-baik ini, tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ketika kita sama-sama, persepsi kita sama, maka tidak ada masalah yang kita tidak bisa lewati. Pasti kita lewati. Dan ayat 45 bilang begini. Nah, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhinya. Semuanya terpenuhi. Bapak Ibu bisa baca, bisa ganti. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saya, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada keluargaku, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saya dengan calon pasanganku, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ketika kita kerjasama, bangun kerjasama di organisasi, di rumah, keluarga, di gereja, saya percaya janji Tuhan tidak akan pernah tidak dipenuhi. Tapi Alkitab bilang tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Saya percaya Bapak Ibu semua yang di rumah imani bahwa kondisi hari-hari ini Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji walaupun 1000 reba di kiri, 10.000 reba di kanan, tapi maut tidak akan menyentuh kita. Ini harus diimani. Dan mari bekerja sama, bangun kolaborasi, jujur, berintegritas, samakan persepsi, mau sama-sama diproses dan samakan tujuan. Tuhan pasti menolong kita semua untuk melewati persoalan kita secara dunia ini, secara bangsa ini, baik secara keluarga maupun individu-individu. Pasti kita sukses, pasti kita sanggup untuk melewatinya karena Tuhan sudah berjanji. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saya undang tim musik maju ke depan. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya berharap Bapak Ibu di rumah sudah mempersiapkan hosti maupun anggur, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengantarkan pembagian hosti dan anggur bagi keluarga masing-masing dengan diiringi dengan satu lagu. Bapak Ibu di rumah, kita barusan mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan berjanji
dan tidak pernah meningkat. Yang penting kita mau diproses, mau samakan persepsi, mau samakan tujuan, dan jujur dalam menjalankan kolaborasi kita di mana saja. Mari kita berdoa untuk firman dan sekaligus untuk makan dan minum perjamuan di hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami semua, untuk kesempatan untuk hamba-Mu menyampaikan firman. Tuhan, walaupun tidak sempurna apa yang hamba-Mu sampaikan, tapi hamba-Mu mohon Roh Kudus, Engkau lebih lagi menjelaskan apa yang Engkau ingin bicara kepada kami semua secara pribadi maupun masing-masing keluarga. Dengan kekuatan Roh Kudus, sanggupkan kami untuk kami berkomitmen untuk setiap mendengarkan firman, kami terus mau belajar, dan dengan kekuatan Roh Kudus kami punya komitmen untuk melakukan firman-Mu dan untuk meresponi firman-Mu dan mengingat bagaimana Engkau berjanji mau berkorban, mau mati, bangkit, dan hidup bagi kami. Maka hari ini kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Oleh karena itu kami mohon, biarlah Engkau tilik hati kami masing-masing, dan bila hati kami siap, Engkau berkati kami, suci kuduskan kami, supaya kami kedapatan layak untuk berdiri di tempat kami masing-masing, untuk makan dan minum dari perjamuan yang Engkau perintahkan bagi kami lakukan setiap kami mengingat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah mendengar firman, dan kami siap untuk mau makan dan minum akan tubuh dan darah Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sebenarnya kita angkat hosti di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Ketika Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan hari ini kita sedang memegang roti, imani bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti yang saudara angkat tinggi-tinggi di atas kepala saudara adalah lambang tubuh Tuhan Yesus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cup atau cawan yang sudah siapkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang saudara angkat tinggi-tinggi di atas kepala saudara adalah lambang darah dari Tuhan Yesus yang ketika saudara minum menyembuhkan, menyucikan dosa maupun menyembuhkan segala sakit penyakit? Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu ya Allah, ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
tubuh dan darahmu yang telah kami makan dan minum bersama. Kami mengimani bahwa setiap kami melakukan perjamuan, maka hidup kami kembali disucikan dan dibarukan kembali. Dan apapun yang jadi soal kami, apapun yang menjadi sakit kami, oleh tubuh dan darahmu kami telah disembuhkan. Kami percaya setiap problem kami, setiap ketakutan kami, di dalam nama Yesus oleh tubuh dan darahmu kami menjadi kuat kembali, kami menjadi teguh kembali, dan kami bisa memandang dengan sama seperti Tuhan memandang kami, bahwa kami optimis menjalani hidup ini. Di dalam nama Yesus kami menerima dan berkat-Mu dan menjalani hari-hari kami sepanjang minggu ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu semua di rumah, sebelum kita doa berkat, dan saya ingatkan untuk masing-masing dapat memberi persembahan di kantongnya, dan nanti ditransfer ke bendahara berapapun, karena Bapak Ibu diberkati. Saya harap semua seperti ibadah di gereja, masing-masing juga harus memberi persembahan dan ditransfer atau diantar ke bendahara berapapun, mau 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, itu dikumpul dan diantar ke Bapak Ibu. Memberkati gereja bukan supaya gereja kaya, tapi supaya pelayanan di gereja tetap jalan dan Bapak Ibu diberkati. Oleh karena itu mari kita akhiri ibadah kita, dan saya ajak kita, mari kita di rumah berdiri dan kita berdoa. Terima kasih Bapak, karena kami bisa melaksanakan ibadah di minggu ini dalam sukacita-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu, bahkan sudah makan dan minum perjamuan. Kami percaya kami diberikan kekuatan baru lagi untuk menjalani hari-hari minggu ini. Kami sepakat dan berdoa untuk bangsa kami, pemerintah kami, mulai dari pusat, Papua, pemerintah Biak dan Supiori, dan semua jemaat-Mu, kami berdoa memberkati mereka. Apapun yang dikerjakan sepanjang minggu ini adalah minggu Yobel dalam hidup mereka. Setiap yang sudah hilang di minggu lalu itu dikembalikan dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan terus akan menyertai kami semua, bahwa kebijakan dari Tuhan turun untuk para pemimpin kami dan membuat kami dilayani oleh pemerintah kami untuk terus tetap kuat, untuk terus tetap sehat, dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa memberkati bangsa ini, memberkati negeri kami Papua, Biak, Supiori, dan memberkati semua jemaat-Mu, memberkati semua hamba Tuhan, baik yang ada di GBI, di denominasi gereja, dimanapun mereka berada, dan hari-hari ini memberitakan firman. Kami berdoa dalam nama Yesus diberkati. Semua jemaat-Mu, apapun usaha pekerjaan mereka, kami percaya Engkau bersama mereka. Walaupun hari-hari ini mereka menabur dengan air mata, tapi janji-Mu mereka akan pulang dengan membawa berkas-berkas, mereka akan pulang dengan sorak-sorak. Terima kasih Bapak. Minggu ini kami percaya karena bersama Tuhan, maka berkat akan melimpah dalam hidup kami. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menuntun engkau keluar masukmu kemanapun engkau pergi. Tuhan akan membuat engkau beruntung dan tidak rugi. Seperti janjinya, Dia akan membuat engkau naik tidak turun, membuat engkau jadi kepala tidak ekor. Karena namamu, nama Tuhan ditanam, dimeteraikan dalam hidupmu, sehingga hidupmu tidak lagi bercacat celah, tapi kuduskan. Rumah tanggamu damai, ada surga turun atas rumah tanggamu, anak-anakmu, cucu, semua diberkati, karena Tuhan ada dalam rumahmu, surga ada dalam rumahmu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menerima semua berkat Tuhan yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Haleluya. Semua yang percaya sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin.